Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Musdalifah. Now I will explain the material about the verb changing process atau perubahan kata di dalam bahasa Inggris. Dan ini merupakan materi grammar dalam bahasa Inggris. Nah, sebelum kita lanjut ke materi utama, marilah kita mengetahui dulu apa itu verb. Nah, verb ini ialah kata kerja. Kata kerja ini terbagi lagi atas dua bentuk, yaitu regular verb dan irregular verb. Nah, regular verb ini ialah kata kerja bentuk peraturan, di mana kata kerjanya hanya ditambahkan ed di belakang kata kerjanya. Seperti ketika dia berakhiran e. Jadi contoh anggaplah close. Jadi kita hanya menambahkan ed. Kita hanya menambahkan d dikarenakan dia sudah berakhiran e. Jadi kita hanya menambahkan d dan menjadi closed. Dan yang ketika berakhiran dengan y, maka konsonan y-nya dihapus dan digantikan dengan i. Contohnya seperti study. Nah, konsonan y-nya dihilangkan dan ditambahkan i dan ditambahkan dengan id. Jadi menjadi studied. Nah, kita beranjak ke irregular verb, di mana irregular verb tidak sama dengan regular verb. Karena regular verb kita menambahkan ed di belakang kata kerjanya, sedangkan regular verb tidak ditambahkan apa-apa. Ketika kita ingin mengetahui apakah ia regular verb ataukah irregular verb, kita harus mengetahui apakah ia termasuk irregular verb, kita harus menghafalnya. Itu adalah cara yang paling mudah. Baiklah, kita beranjak ke perubahan yang pertama, perubahan kata kerja yang pertama ialah BI, yaitu bar infinitive, di mana bar infinitive ini merupakan kata kerja asli atau dasar yang masih murni, yang tidak ditambahkan apapun. Sedangkan perubahan yang kedua ialah to infinitive. Nah, to infinitive ini ialah kata kerja yang ditambahkan to di depan kata kerja tersebut, seperti to ride, to go, to come. Sedangkan perubahan yang ketiga ialah AI, additional infinitive, di mana kata kerja additional infinitive merupakan kata kerja yang ditambahkan e atau es. Nah, di akhir katanya, yang diberikan kata es di akhir katanya ialah seperti ch, sh, y, o, n, konsonan a. Selanjutnya yaitu perubahan keempat, yaitu PT atau past tense, di mana past tense ini bekerja sebagai kata kerja bentuk kerja kedua atau verb to atau lampau. Nah, perubahan yang kelima ialah PP atau past participle, di mana di sini merupakan kata kerja bentuk ketiga. Dan yang keenam ialah PRP atau present participle, di mana di sini merupakan kata kerja asli yang hanya ditambahkan di belakang katanya dengan kata ing. Jadi seperti contohnya ketika kita mengambil kata study, kita hanya menambahkan ing, jadi studying. Okay, look at this sample. Yang pertama ialah come. Kemudian ialah to come. Dan
kemudian ialah kamas. Kenapa di sini kita menambahkan s? Dikarenakan dari penjelasan dari awal tidak termasuk yang ditambahkan es. Jadi kita hanya menambahkan s saja. Nah, yang ketika di kolom PT-nya atau past tense ialah come, merupakan kata bentuk kerja kedua yang tidak diberikan perubahan apapun, dan yang ketika kita termasuk kolom PP ialah come. Kenapa tidak berubah? Dikarenakan ini merupakan regular verb. Nah, ya ketika kita berpindah ke PRP atau present participle ialah coming. Kenapa coming? Kenapa e-nya dihapus atau digantikan dengan i? Dikarenakan itu sudah termasuk prosedurnya. Jadi e-nya di konsonan, e-nya dihapuskan dan i-nya ditambahkan dan ing-nya ditambahkan dan jadilah coming. Dan artinya ialah datang. Contoh kedua yaitu was. Nah, ketika di to infinitifnya ialah to was. Kita hanya menambahkan to di depannya. Dan ketika di AI atau additional infinitifnya ialah wasses. Kenapa kita menambahkan es? Karena ia sudah termasuk di dalam kategori tadi yang telah disebutkan di dalam es, yaitu SH. Dan PT-nya ialah past tense-nya ialah washed. Kenapa di sini ialah washed? Dikarenakan kita hanya menambahkan ed di belakangnya. Yang ini merupakan regular verb. Sedangkan PP-nya ialah washed. Ditambahkan lagi ed. Kenapa tidak berubah? Dikarenakan merupakan irregular verb yang kata bentuk kedua dan ketiganya sama. Nah, ketika di PRP atau present participle kita menulis wash baru menambahkan ing. Kata kerja asli ditambahkan ing jadi washing. Artinya ialah mencuci. Dan yang ketiga, contoh ketiga ialah study. Nah, kita lagi menambahkan to study. Nah, sedangkan additional infinitifnya ialah study. Di sini, kenapa kita menambahkan s dan y-nya dikemanakan? Nah, begini penjelasannya. Y-nya itu digantikan dengan i dan ditambahkan es dikarenakan ia merupakan tadi yang dimaksudkan atau dalam bagian dalam bagian konsonan y yaitu es. Jadi hanya ditambahkan es jadi studies. Dan yang ketika di PT-nya atau past tense-nya ialah studied. Studi baru ditambahkan ed dikarenakan ia merupakan kata kerja beraturan atau kata kerja regular verb. Sedangkan PP-nya ialah kenapa past tense-nya dan past
present participle-nya sama dikarenakan kata bentuk kerja kedua dan ketiganya sama dikarenakan ia merupakan regular verb. Jadi kata bentuknya itu sama. Sedangkan dikelompokkan dari PRP ialah jadi kita hanya menambahkan kata dasar, kita mengambil kata dasar atau BI dan ditambahkan dengan ing, jadi studying, dan artinya ialah belajar. Baiklah, itu adalah tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian semua dan terkhusus untuk diri saya pribadi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.